Kanal Inspirasi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke. Dari Endi. Selamat pagi, ini saya panggilnya siapa ini? Enaknya nih. Panggilnya Yovin aja. Yovin ya, oke, Bang Yovin. Ini ada informasi bahwa kopi ini yang diekspor ya ke Jepang begitu ya. Ada 9 ton kopi yang diekspor ke Jepang begitu, Bang Iya, Yovin betul. ya. Nah, ini bisa diceritakan Bang Yovin nih, bagaimana kopi Flores ini bisa tembus begitu di pasar Jepang. Apakah banyak penikmat kopi kita di sana, Bang Yovin? Iya, kalau untuk saya pribadi ya, maksudnya mungkin udah banyak juga yang sudah ekspor ke mana-mana untuk kopi Flores, Oke. apalagi kopi Bajawa. Nah, untuk yang ke Jepang itu ceritanya itu kita dari akhir tahun lalu itu kita punya bayar itu mereka coba 300-an kilo pertamanya. Oke. Tapi setelah itu mereka pasarkan ke Jepang dan ternyata penerimaannya bagus. Mereka panen yang sekarang itu mereka langsung order 9 ton seperti itu. Oke. Jadi emang awalnya itu kita cuma kirim 300 kilo. Nah, setelah itu orderan kedua langsung naik ke 9 ton. Oke, ini awalnya bayar dari sana sampai bisa mengenal kemudian mengorder 300 kilo itu bagaimana itu, Bang Yovin? Iya, jadi saya sendiri dari Banglo itu kita punya jaringan pertemanan dengan ada berbagai macam ini ya untuk di industri kopi, ada trader, ada pengusaha kopi shop seperti itu. Nah, kalau di yang ke Jepang ini kita kerjasama dengan salah satu eksportir trader trader Alco namanya. Jadi kami sama-sama dari Bangkok supply kopi Floresnya untuk mereka untuk bisa dikirim ke Jepang. Oke. Jadi kita bisa tembus seperti ini karena kita sering ikut event di luar negeri. Jadi kayak seperti ikut di Korean Coffee Week. Nah, seperti itu sehingga kita bisa dapat bayarnya di situ. Oke, sering mengenalkan kopi Flores begitu ya di luar negeri ya. Iya, kalau Bang Flo itu emang khusus kopi Flores kita. Oke, baik. Nah, kopi yang diekspor 9 ton ini jenisnya apa nih, Bang Flo? Kalau Bang Yovin? 9 ton itu dari Bajawa itu kita Arabica Bajawa, dia punya prosesnya di semi wash. Oke. Semuanya dari Arabica Bajawa ya 9 ton ini ya? Iya, kita Arabica Bajawa, kita kerjasama dengan petani dari koperasi Nolowonga di Bajawa. Oke. Selain ke Jepang ada lagi negara-negara lain? Kalau Bangkok sendiri itu kita itu dulu biasanya sih kirim tuh ke Korea Selatan. Korea Selatan itu cuma saya ngomongnya belum ekspor sih karena mereka baru ngambil itu 300 kilo terus 500 kilo terus kan COVID kan. Oke, Nah, baik. tahun ini kita lagi on diskusi dengan si siapa dari Korea Selatan itu mereka mungkin mau coba di 1 ton. Oke. Itu yang Baik. ke Korea Selatan ya. Oke, dan 9 ton yang ke Jepang ini apakah jumlah terbanyak atau sebelum-sebelumnya sudah pernah ada ekspor kopi yang Kalau lebih banyak 9 ton lagi? ini paling banyak nih, paling banyak deh. Oke, ini yang paling banyak ya yang 9 ton. Tapi sebelum-sebelumnya sudah ada juga namun tidak sebanyak ini ya. Iya betul. Sebelumnya itu biasanya LCL aja. Jadi tadi yang 300 kilo seperti itu. Oke, Atau baik. 500 kilo. Oke. Nah, untuk suplai kopinya sendiri nih, Bang Yovin ini, karena permintaannya ini cukup banyak dan bukan hanya 9 ton ya, ada permintaan-permintaan yang sebelum-sebelumnya tadi yang seperti yang sudah disampaikan. Ini suplainya dari petani kita, apakah ini cukup, Bang Flo? Bang Yovin? Nah itu dia. Untuk tahun ini emang kendalanya kita punya produksi di kebun itu lagi menurun karena dipengaruhi seroja ya. Dipengaruhi yang seroja di tahun lalu itu badai. Nah, karena banyak hujan segala macam, makanya dia mempengaruhi di panennya, kakak. Oke. Jadi tahun ini panennya menurun drastis nih. Sedangkan kita itu berkerjaan dengan buyer-buyer yang lain seperti Oke. itu. Nah, tapi untuk yang 9 ton ini kita udah aman. Jadi
kita tinggal Agustus kita placement untuk ke Jepangnya. Oke, yang 9 ton ini aman ya. Jadi Ya. untuk yang berikutnya ini masihkah ada kendala-kendala dari yang ditemui begitu mengenai suplai dan jadi- penyaluran kopi sampai pada tahap ekspornya, Bang Yovin? Iya, jadi sekarang sih selain 9 ton itu kami udah booking sampai hampir 20 ton karena kita juga lagi ini kan udah akhir musim panen kan. Ya. Jadi kita mulai belanja lagi cherry-nya, kita kerjasama dengan kayak di perhutanan sosialnya di Walobobo segala macam itu supaya kita bisa kita jadi sekarang kita belanja pun dengan kita punya market yang udah jelas kita berani spend harga. Jadi karena kan harga itu naik-naik naik-naik terus di lapangan itu. Jadi misalnya sekarang harga 50.000, besok dia 50.000 setengah, misalnya 55.000 kayak gitu. Jadi emang Trennya naik terus ya harganya ya? iya harga pembelanjaan cherry dan gabah itu naik terus di petani kita di Bajawa. Oke, baik. Ini kedepannya nih karena permintaan semakin banyak begitu ya untuk ekspor kopi ke luar negeri begitu, Bang Yovin. Selain dengan yang sudah ada ini kerjasama ini, nanti ada kemungkinan membuka peluang dengan petani-petani kita yang lainnya, petani-petani kopi, Bang Yovin? Iya, jadi kalau Bang Flo sendiri kita mulai saya udah berapa minggu di Flores ini. Kemarin kita buka lahan baru di Manggarai Timur, itu sekitar 3 sampai 4 hektaran. Baru habis buka lahan, lagi nunggu untuk dibikinin terasering segala macamnya. Terus saya beberapa kali diskusi dengan dinas kehutanan setempat di Bajawa untuk karena mereka punya lahan perhutanan sosial itu sekitar 600.000 hektar kalau nggak salah. Oke. Nah, kita mau mencoba untuk bersama-sama kolaborasi dengan kita ambil 2 kelompok dulu, dua kelompok di Bajawa itu untuk bisa kita kerjasama mulai dari perawatan sampai di penjualannya. Oke, baik. Jadi mulai dari perawatan pasca panen sampai penjualan. Oke, baik. Ini semoga ini semakin meningkatkan kesejahteraan para petani-petani kopi di Flores ya. Siap, dengan itu wajib usahanya. Baik, Bang Yovin, terima kasih informasinya untuk RRI ND pagi ini, sukses. Siap, terima kasih Kakak atas waktu udah wawancara saya. Oke, baik. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar, baru saja kita bersama dengan Handrianus Yovin Karwayu ya, seorang pengusaha muda asal NTT yang menyampaikan bahwa kopi Flores ya ini diekspor ke Jepang. 9 ton ini jumlah yang banyak sekali ya, dan semoga ini semakin banyak permintaan kopi Flores begitu ya, dari luar negeri semakin banyak kopi-kopi Flores yang diekspor sehingga kesejahteraan petani kopi di Flores juga ini ikut terdongkrak begitu ya. Kami masih akan terus hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda. Di sesi wawancara pagi ini masih ada informasi terkait dengan walaupun harga tiket naik, tapi harus penumpang di Bandara Komodo ini dikabarkan meningkat begitu ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Haryanto, Kepala Kantor Bandara Komodo. Juga terkait dengan update penanganan kebakaran tempat wisata di Flores Timur ya. Kita nanti akan bersama dengan Sekda Flores Timur, Paulus Igo Geroda, Esos MAP ya. Dan yang terakhir nanti informasi tentang jelang turnamen Suratin Cup 2002. Nanti akan bersama dengan Ketua Asprof PSSI NTT Chris Buik. Tetap terus di Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi.